Dan luar biasanya MC saya ini adalah orang pertama kali yang melahirkan seorang apprentice di Jakarta. Oke ya, 99, Pak Kris, Bu Hesti, ada Bu Ratna, ada Dr. Herni, semua sudah ada sekitar berapa ini ya? 700 orang. 84 sekarang ini, luar biasa. Mungkin Pak Hanafi, halo, monitor Pak Hanafi. Biasanya masih, sudah dikasih akses Mas Pras ya, Pak Hanafi ya. Oke. Boleh dikeraskan lagunya, saya sangat bergairah untuk membagikan. Sebenarnya yang membagikan bukan saya, tapi adalah para leader-leader Anda yang luar biasa. Ada di situ Pak Yusuf Sotiko dari Manado, ada Pak Muhammad Taufik, ada tentu saja dengan pasukan apprentice wanita Ibu Eva dan juga sang istri tercinta Ibu Nurleni Aziza, ya, dan juga ada Pak Cornelis dan ada tempat lain juga ada Pak Suyoto juga, luar biasa teman-teman. Saya lihat ada Pak Jeffrey Khalid juga tentu saja ya, sudah mengetikkan angka 99 yang paling banyak. Nah, untuk nama-nama yang tadi saya sebut Mas Pras, saya boleh minta tolongkah mereka dijadikan co-host ya? Karena ini acara santai sebenarnya, santai tapi berenergi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tadi saja kita sudah mulai dengan suasana yang sangat meriah dan sangat bergairah, ketika kemarin ada di acara Legends of the Futures, itu berlipat-lipat kali gairahnya dan juga semangatnya. Karena di sana sangat kaya ilmu, kaya inspirasi, kaya energi, kaya emosi, kaya silaturahmi. Itu sudah komplit kalau bisa bilang ya. Tapi energinya itu luar biasa. Karena yang memberikan materi adalah orang-orang yang sudah betul-betul melakukan Pearl Master dan juga Diamond Master. Jadi itu sudah, wah mereka sudah katam untuk melakukan pembimbingan dan juga membimbing tim-timnya menjadi orang-orang hebat ya. 7 dari Turki Bapak Ibu. Lalu ada 4 orang dari Indonesia. Ini luar biasa. Saya ingin ucapkan selamat malam buat Bapak Ismet Iskandar Idris, pembimbing kita semua. Kita berikan aplaus dan hadir kepada mereka. Dan teman-teman silahkan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismet dengan ketikan angka 5758 untuk mendoakan supaya Pak Ismet beserta juga upline-upline kita, Bapak Gurkan Kandemir, juga manajemen, mereka diberikan kesehatan. 5758, tanpa peran Pak Ismet, tanpa peran Pak Haji Naim, tanpa peran Pak Mr. Gurkan Kandemir, kita tidak akan bisa berjumpa malam ini. Tidak akan terjadi dolar mengalir tiap minggu Bapak Ibu, tiap hari Kamis, setiap minggu di hari Kamis pagi. Maka kita ucapkan yang sebanyak-banyaknya, semakin banyak Anda juga akan semakin dilahirkan menjadi seorang Pearl Master Bapak Ibu. Bu Jusna, terima kasih banyak. Semoga sehat lalu Bu Wajah Jusna dari Gorontalo. Ada Bu Nena dari Bekasi, ada Ibu Tikla dari Manado. Mamanya Dr. Inka, luar biasa. Ya, sebanyak-banyaknya 5758, supaya itu juga menjadi doa buat Anda semua. Boleh kasih musik Mas Pras? Ya, sebelum nanti kita undang siapa saja yang ingin berbagi dalam acara malam ini. Karena pembelajarannya luar biasa. Oke, kita nikmati dulu musiknya. Sambil teruskan ketik angka 5758 sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ya. Kasih musik yang bergairah Ibu dari Minsel, Pak Jopi Peter. Mari kita goyang sebentar, kita nikmati lagunya. Oh iya, saya juga lupa menyebutkan nama Ibu Cucu Sukiyarti. Ya, kemarin juga semangat belajar ya Ibu Cucu. Oke, percaya Anda bisa memindahkan gunung, bisa berjalan di atas air. Ini lagu ini maknanya. Intinya adalah Anda believe di dalam kepala, di dalam pikiran Anda, main dan hati Anda. Dan kemarin dahsyatnya kita berjumpa dengan orang-orang pemilik gunung. Itu adalah satu analogi, satu cerita apa yang tidak mungkin Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin, tapi kalau kendaraan One More, puji Tuhan, alhamdulillah bisa terlaksana. Kemarin waktu closing itu luar biasa Bapak Ismet, memberikan nanti akan bercerita lagi mungkin ya untuk menyambut itu. Oke.
Siapa yang hari ini sudah siap belajar, saya panggilkan sekali lagi Bapak Hanafi, apakah sudah bisa? Tadi beliau mohon izin karena masih melakukan perjalanan untuk mencetak apprentice berikutnya di Jakarta. Pak Hanafi, are you there? Ada di sana? Atau masih naik motor ya mungkin ya? Karena tadi minta izin Pak Aplen, saya hari ini pengen efektif supaya bisa menjangkau banyak prospek. Dia tidak naik go-kart tapi naik motor, dan luar biasanya hari ini beliau kehujanan karena Jakarta dan di mana-mana Anda berada mungkin juga sedang musim hujan. Jadi kita doakan supaya Hanafi, Bu Nurleni kalau mendengar saya kira sudah masuk juga, jangan lupa pegangan erat-erat Pak Hanafi ya. Luar biasa. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita sungguh berbahagia. Bu Nurleni dijadikan co-host. Terima kasih Mas Pras. Mas Pras luar biasa, selalu tanggap menjadi seorang operator yang sangat-sangat lincah ya. Tolong juga Pak Jeffrey Palit dijadikan co-host beserta juga dengan Pak Yusuf Jotiko. Ya, supaya ada yang menemani saya di sini. Saya boleh panggilkankah siapa yang boleh siap untuk masuk kamera? Pak Yusuf boleh di-highlight Pak Pras sambil menunggu Pak Hanafi masuk. Saya ingin chit-chat sebentar dengan salah satu peserta yang sangat bergairah kemarin. Pak Yusuf atau Pak Jeffrey Palit atau Pak Taufik atau Bu Cucu. Silakan siapa yang siap on cam nih sebelum kita panggilkan teman-teman kita yang lain. Silakan, semua sudah tadi yang disebut sudah jadi co-host, jadi bisa angkat suara. Siap, Pak Plan. Siap, ada Om Jeffrey juga, siap. Saya doakan yang siap muncul ke kamera menemani saya juga nanti menemani naik panggung master di Antalya, Bapak Ibu. Ya, oke, ada Om Jeffrey, luar biasa ini. Itu pinnya Om Jeffrey itu dahsyat itu. Luar biasa itu. Boleh diceritakan itu pin apa itu Om Jeffrey? Coba tulisannya apa itu? Wis. Shining Master. Ada di kanan dan ada di kiri. Teman-teman. Nah, ada yang bulat tapi ada juga Shining Master ini yang pegang pin itu seluruh dunia hanya 4 orang. Ya. Dan dari Indonesia luar biasanya ada 2. Padahal umur One More di Indonesia bisa dibilang masih seumur jagung. Baru mulai bulan Juli 2021 di launching, tapi sudah menghasilkan 2 orang yang patut disematkan pin yang sangat bergengsi, karena itu di seluruh dunia hanya ada 4. Nah, boleh ceritakan Om Jeffrey apa itu pin itu? Biar makin panas nih teman-teman nih. Can you open your mic? Ya, oke, sip. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat luar biasa. Ya, sedikit tentang pin Shining Master ini sengaja saya pakai ya, tapi ini sebenarnya milik dari upline besar kita semua. Ya, upline Pearl Master. Pak Ismet Iskandar Idrus ya, sengaja saya pasang di sini sebagai afirmasi. Karena apa teman-teman? Karena Shining Master ini sebuah peringkat baru di One More, dan ternyata sekarang ini baru ada 4 di seluruh dunia yang mendapatkan pin seperti ini ya, yang mendapatkan peringkat Shining Master. Dan kabar baiknya upline kita semua per master Pak Ismet Iskandar Idrus salah satu yang mewakili, salah satu dari 4 orang terbaik di seluruh dunia. Nah, tapi pin ini ternyata terbuka untuk semuanya, ya, terbuka untuk semuanya. Kategorinya sederhana saja. Kalau kita bisa mencapai omset kita itu 15.000 QV dalam kurun waktu 2 minggu dipertahankan. Jadi minggu pertama 15.000 QV, minggu kedua 15.000 QV, siap-siap Anda akan menerima peringkat baru. Ya. Jadi ini terbuka untuk semua. Yang penting 15.000 QV.
Tapi kalau kita bicara 15.000 QV, coba saja dikali pairingnya berapa banyak itu. Ya, 15.000 176 QV. juta Berapa, Plan? sebulan. Sebulan 176 juta. 176 juta. Dan Anda akan Hanya mendapatkan di bonus pin tim. Hanya di seperti bonus ini. tim, Om Jeffrey. Ya. Hanya di bonus bonus. tim. Yes. Gila, Plan, dan kita patut berbangga ya. Aduh, kami waktu di acara The Legend of the Future itu sangat bangga karena menjadi anak didik dari beliau, salah satu dari Yes. perwakilan yang bisa dibimbing oleh beliau, dan kita semua dibimbing oleh beliau. Kita juga patut berbangga nanti sebentar kalau upline kita semua sudah hadir ya. Kita ucapkan selamat bersama-sama karena beliau membuktikan beliau adalah seorang pemimpin yang bukan hanya berkata-kata saja ya, tapi beliau adalah seorang pemimpin yang memberi bukti, the real leader ya, the great leader. Leader sesungguhnya beliau sudah, dan kita beruntung ada di jaringan beliau ya. Dan kalau beliau sudah menunjukkan jalannya, beliau membuka jalan dengan mendapatkan pin ini. Beliau berkata kemarin, pin ini dipersembahkan untuk kita semua. Ya, Wow. pin ini bukan beliau, tapi pin ini adalah kita semua. Dan kerinduan beliau juga dari kita akan menjadi perwakilan selanjutnya. Dalam 1 tahun ada 2 periode untuk penilaian peringkat baru ini, Shining Master ya, Upline. Iya, Yes. intinya karena itu Yes, Upline Om saya Jeffrey. curi-curi saja ini, Upline saya pasang di pin saya ini, Pipin Jeffrey. Teman-teman, Biar teman-teman. afirmasinya harus Yes, dapat. mantap. Dan Ya. teman-teman bisa belajar dari Om Jeffrey ya. Om Jeffrey ini memang jago mencuri. Mencuri apa itu? Mencuri energi, sedot energi. Saya masih ingat pertama kali datang ke Gorontalo, datang kedua kali ketika kita akan ada acara Vision Day. Om Jeffrey itu entah dengan tampang, pokoknya tampang memelas, tampang agak-agak sedikit, ya dia melakukan 2 jurus tuh. Satu tampang gaharnya nggak berhasil, nah tampang memelasnya berhasil. Mencuri apa? Mengambil slayer saya beginner yang sebenarnya sangat saya sayang karena itu saya dapatkan di Istanbul, Turki. Om Jeffrey dengan mohon-mohon upline, saya ingin bawa ini. Nah, saya bilang, jangan, itu punya aku yang sangat berharga dari dikalungkan sendiri dari leader di Turki, di Istanbul. Tapi beliau mengatakan memaksa dan sudah mau meneteskan air mata, saya tidak tega. Satu kata saya bilang, Jeffrey, boleh kamu ambil, tapi dalam waktu singkat kamu harus segera beginner dan nanti ditukar di Istanbul. Dan luar biasanya tepuk tangan buat Om Jeffrey, dia memang kemudian segera beginner. Kalau sekarang dia mengambil, meminjam, saya kira nggak mencuri karena ini ada di rumah upline juga, meminjam pinnya, itu untuk menyedot energinya. Aku mau menjadi apa? Dan teman-teman, meskipun Anda tidak sedang memegang pin itu, tapi coba perhatikan betapa keren pin itu tersemat di dada Om Jeffrey. Itu juga berhak untuk disematkan di dada Anda. Semua mulai dari pikiran Anda, dari mindset Anda. Dan hari ini Anda akan diberikan satu pemahaman yang lebih dalam oleh teman-teman yang kemarin mendapat anugerah. Buat saya anugerah, karena kita dapat ilmu, Om Jeffrey ya. Iya, Upline. Dapat ilmu dasar, Pak Taufik, Om Yusuf. Dapat makan enak karena di hotel berbintang 5, betul? Iya. Semuanya gratis dan lebih-lebih yang saya sangat bersyukur, ilmunya gratis, ilmu tingkat suatu perusahaan bergengsi dari Eropa dengan pelatih-pelatih juga keren sekali. Mereka berbicara dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Turki, dan yang luar biasa, semuanya itu bisa kita lakukan karena kita tidak harus mahir bahasa Turki pun kita bisa menyerap ilmunya. Dan saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita teman-teman, tapi saya tidak akan berpanjang dulu. Om Jeffrey, mohon maaf saya potong dulu ya. Nanti Iya, Upline. Om Jeffrey akan bercerita lagi karena semua akan berbagi gairah, dan pembelajaran mutiara pembelajarannya itu dahsyat dari pagi sampai malam.
Dan satu saya kutip atau teman-teman, ada seorang leader yang sudah berkecimpung di bisnis ini lebih dari 15 tahun, 17 tahun. Mereka mengatakan selama 17 tahun ikut berbagai pelatihan network marketing atau multi level marketing, baru kali ini Legend of the Futures itu the best, yang terbaik, suasananya terbaik, dirangkum dengan sangat indah, dari hotel berbintang 5 yang sangat keren. Nah, itu yang luar biasa. Dan satu lagi kabar gembira ingin saya sampaikan kepada teman-teman, selain Paul Master Ismail Iskandar Idrus yang mendapatkan anugerah Signing Master, tadi malam, sekitar jam 11 malam, di Dewan Leader diumumkan bahwa Mr. Gurkan Kandemir, upline tercinta kita semua, juga mendapat anugerah yang luar biasa. Anugerah bukan dari pihak One More sendiri, tapi anugerah dari asosiasi atasnya APLI di seluruh dunia. Nah, itu Mr. Gurkan mendapatkan penghargaan sebagai top earning, peraih tertinggi. Meskipun urutan 500, tetapi itu dahsyat Bapak Ibu. Saya sitir sedikit apa yang menjadi kualifikasinya. Mr. Gurkan Kandemir yang memperkenalkan bisnis kita di Jakarta ini memperlihatkan suatu etos kerja yang sangat tinggi, satu leadership, prestasi, dan juga satu kepedulian yang luar biasa, sehingga terbayar mendapatkan suatu anugerah menjadi top income urutan ke-155 Global Rally Top Earner dengan jumlah total earning $1.800.000. $1.800.000. Coba yang membawa kalkulator, siapa yang bisa menghitung? Coba kita rame-rame, 1.800.000 Bapak Ibu. $1.800.000 ya. $1.800.000 dikalikan 15.500 itu sudah 27,9 miliar. Atau saya salah hitung nih. Harusnya lebih ini. Nah, tapi sebagai bayangan, berapa teman-teman? 1.800 dolar. Nah, tapi bayangan teman-teman, dalam waktu per bulannya itu beliau pendapatannya 2.325.000.000. Catat Bapak Ibu, 2.325.000.000. Nah, itulah yang membimbing kita. Itulah yang beliau itulah juga yang akan menghantar kita. Dan beliau punya visi bersama manajemen melahirkan 100 master di Indonesia di tahun 2023. Ketikkan, pastikan, afirmasikan bahwa Anda juga menjadi salah satu dari 100 orang itu. Bahkan mungkin bisa lahir 150. Ketikkan angka 9 buat Anda sendiri Bapak Ibu. Afirmasikan bahwa akan menjadi orang yang terbaik, yang akan menjadi dari salah satu master yang akan lahir tahun ini. Pak Gandhi, Pak Paul ya. Saya sendiri juga akan menitipkan angka 9 supaya menjadi doa kita semua. Oke. Sambil menunggu semangat Anda, Pak Alex juga ya, luar biasa Ibu Rini. Nah, malam hari ini saya akan mengundang beberapa sahabat yang akan berbagi 3 hal. Yang pertama adalah mutiara pembelajaran apa yang didapatkan dari acara training kemarin. Lalu yang kedua, hal yang paling mengesan. Boleh dari suasananya, boleh dari para pembicaranya, boleh dari kepemimpinan upline kita dan juga pemilik perusahaan ini, Mr. Mustafa Erdil dan juga Mr. Saigiri Erdil yang luar biasa. Lalu yang poin ketiga, pesan buat teman-teman Anda yang saat ini belum dapat kesempatan ikut pelatihan gratis. Jadi 3 poin itu. Bolehkah saya minta tolong Pak Yusuf Sutiko dari Medan untuk berbagi 3 hal itu? Waktunya kurang lebih 5 menit paling lama, ya, karena berbagi dengan yang lain. Mutiara pembelajaran, kesan, dan motivasi. Nanti setelah 5 menit saya minta tolong Mas Pras untuk memberitahu Pak Yusuf dengan putarkan musik. Musiknya bisa apa saja, tapi musik yang bergairah. Oke, kita panggil Apprentice Internasional dari Medan, Kebanggaan Medan, Bapak Yusuf Sotiko. Kita panggil dengan musik Mas Pras. Silakan Pak Yusuf untuk masuk ke ruangan ini dan berbagi pembelajaran yang sangat istimewa ini.
Baik, yes, Pak Om Julius Aplen, apprentice dari Jakarta. Ya, musik Oke, mas kita bentar. joget dulu Pak Yusuf. Kita Joget semangatnya dulu. luar biasa masih Ya. ikut ya. Kan begitu kata trenernya dari Eropa yang rambutnya pendek. Yes. Anda harus tarik napas dulu dalam dari hidung ke perut, lepaskan dari mulut. Tarik dari hidung. Wah, benar-benar Yes, energinya relax. udah kumpul. Semangat pagi. Iya, iya. Oke. Silakan Om Yusuf. Ya, saya langsung mempersingkat waktu. Baik teman-teman, ya kenalkan sekali lagi nama saya Yusuf. Ya, saya dari Medan dan saya masih hari ini masih berada di Jakarta di tempat absen tercinta kita yaitu Bapak Ismail Iskandar Idrus, dan saya hari ini di teras beliau karena kita ini ada bertiga nih. Om Ismail lagi makan malam, Om Jeffrey lagi di ruang tengah, saya di teras. Jadi bagi-bagi lokasi kerja namanya. Nah, Bapak Ibu, ya teman-teman semua ya, saya beruntung sekali pertama ketemu One More ini di presentasi sama absen saya, itu saya bersyukur sekali. Itu yang paling saya syukurin karena banyak perubahan saya setelah 1 tahun ini, teman-teman. Ekonomi saya terutama, dan saya punya percaya diri untuk melihat masa depan akan lebih percaya diri lagi, teman-teman. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman? Ketika saya hadir di acara Legend of the Future, ya namanya saja sudah legend gitu. Legend itu ya apa ya? Anda akan dikenang suatu masa di mana Anda membuat sebuah sejarah, dan sejarah itu akan dikenang sama oleh orang-orang yang Anda tinggalin. Artinya begitulah yang disampaikan tentang legend ini. Nah, pertama yang saya dapat, pertama di situ ada Sekjen Ibu Apli, Sekjen Apli ya, Ibu Ina, itu mengatakan sebagai pembuka saat itu, dia mengatakan begini sebagai pembuka, beliau salah satu Apli sekaligus pengacara dari One More, mengatakan, Bapak Ibu, Anda jangan sebut lagi kata-kata MLM. Itu yang pertama saya catat di poin-poin penting saya. Jangan sebutkan MLM, karena MLM ini konotasi negatif, karena MLM ini sudah banyak tercemar. Nah, katakanlah direct selling, penjualan langsung. Nah, itu harus Anda katakan. Mulai kita perbaikin image-image ini supaya Anda bisa mempresentasi siapapun, Anda jumpa siapapun. Jadi tidak ada kata MLM. Itu yang saya catat pertama poin, karena saya duduk di depan waktu itu. Saya duduk di depan, Om Julius di belakang saya. Nah, kami dua-dua belajar. Nah, itu pertama yang saya lihat ya, yang saya catat paling penting. Nah, mengenai pesan saya pertama mengikuti acara ini, ya saya sebenarnya pernah di bisnis network sebelumnya. Om Julius tahu itu, mungkin sebagian peserta di sini pun pernah berada di perusahaan dari Malaysia ya. Nah, saya banyak belajar di situ. Terus terang saya banyak belajar, tapi yang saya dapatkan perbedaannya adalah ini pemiliknya One More ini, ownernya Mr. Mustafa Erdil dan Sepsihan istrinya, itu luar biasa teman-teman ya. Ini mereka ini ikut terlibat dalam training itu. Ini nggak pernah saya dapat, karena ya tempat saya yang lama itu direkturnya gitu, artinya bukan pemilik, tapi dia direkturnya. Dia itu pun kita tidak sama pemiliknya tidak bisa saling antara kalau saya bilang ini antara bapak sama anak, karena selama saya ketemu Mustafa Erdil atau istri beliau itu sebagai presiden global yang kedua, kami itu dipeluk seperti anak gitu. Mereka tuh peluk itu bukan peluk biasa, tapi benar-benar merasakan kami nyaman punya pemimpin, dan sepertinya kami nyaman ini masa depan kami akan dibawa sama beliau gitu. Artinya kami memiliki kepercayaan dan kami menyerahkan kepercayaan itu kepada beliau, bahwasanya kita akan sukses di One More Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena beliau salah satunya itu memaparkan visi dan misinya khusus Indonesia, ya, dia akan memberikan perhatian khusus. Nah, makanya nanti akan diadakan Legend of the Future ini bulan Juli Bapak Ibu, teman-teman. Anda harus kejar itu. Nah, apa yang dikatakan Mustafa Erdil ya, salah satu yang saya catat khusus untuk Indonesia ya, dia menetapkan harga tidak ada perubahan, dan kami sangat sayang sama Indonesia. Kami sangat cinta sama Indonesia. Yes. Saya sampai nangis Bapak Ibu. Luar biasa, saya sampai nangis karena saya juga berdoa jangan ini ada kenaikan lagi, karena ini akan jadi satu problem, dan
mungkin tidak bisa menaikkan omset, tapi ternyata Mustafa Erdil, Indonesia, saya punya perhatian khusus untuk Indonesia. Saya sayang sama Anda katanya. Waduh, saya luar biasa. Saya nangis itu terus terang. Nah, itu yang saya rasakan kesan buat saya. Terus saya dapat penghargaan, bukan penghargaan ya, maksud saya di panggung waktu itu saya gini, saya melihat Burkan Kandemir sama istri itu waktu itu hari terakhir itu pakainya warna putih-putih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat WA saya sekarang itu DP-nya itu. Nah, yang luar biasanya waktu Sepsihan itu mengatakan Anda harus selalu berpikir positif, Anda harus afirmasi apa yang Anda inginkan. Anda jangan mengatakan hal-hal jelek di pikiran Anda. Nah, nanti akan terjadi kata dia. Nah, jadi waktu itu saya kepingin foto bersama dua orang ini, Burkan Kandemir sama istrinya ini pakai baju putih, keren gitu. Nah, bajunya itu baju Nike. Nah, saya gini, ya, saya kepingin foto, tapi takutnya nanti ini kan udah pernah foto kok foto lagi. Tapi gitulah, saya afirmasi mudah-mudahan saya bisa foto gitu. Nah, ternyata teman-teman apa yang dikatakan Sepsian tadi, saya langsung afirmasi. Saya yakin saya pasti bisa ini akan berfoto sama mereka. Nggak tahu caranya, saya bayangkan gitu. Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah. Jadi waktu kami dibagi sertifikat, itu namanya 30 dibagi-bagi. Nah, saya itu gelombang keempat, jadi setiap per 30 itu ada Diamond Master dan beberapa leader yang menyerahkan sertifikat itu. Jadi saya huruf abjad Y, yang A ini itu Omsnet awalnya. Kemudian nanti yang dari, saya lupa namanya ya, karena namanya susah kali itu orang Eropa itu. Yang jelas suami istri itu juga memberikan sertifikat. Nah, pada saat yang terakhir itu gelombang terakhir itu nama saya. Itu dipanggil Burkan Kandemir dan istri, gitulah bahasanya kan. Maju ke depan dah, dalam hati saya, ya Allah, kok bisa ini terjadi gitu. Wah, ini saya harus mempertahankan pikiran saya ini. Agar nanti berarti kalau saya mau jadi master, saya harus mempertahankan, saya pasti bisa master, saya bisa master. Kata Sepsian bilang, Anda jangan pikirkan caranya, pokoknya Anda positif saja, seperti Anda melihat saya hari ini, kata Sepsian. Nah, itu teman-teman saya ini begitu semangat ya ceritanya ya. Itu buatan afirmasi ya Om Yusuf ya. Afirmasi, karena ini waktu saya jadi apprentice upline, saya masih ingat KIP saya kurang 1.400 waktu itu. Saya bilang sama istri saya harus jadi apa ini Mami, harus jadi apprentice. Jadi saya putuskan hari itu, oke, kalau gitu saya putuskan hari ini saya harus jadi apprentice, kurang 1.400, saya bilang sama istri saya, Mami duduk di meja makan, jangan kemana-mana sampai selesai. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, itu terjadi juga. Itu terjadi. Nah, itu agak melenceng sedikit. Kita masuk ke inti sari. Yusuf, ya. Sudah 6,5 menit ya, sudah lebih. Aku bolehkah untuk ya? Kita sudah 6,5 menit. Nah, tentu tidak cukup. Nah, karena kita harus berbagi cerita, tapi saya memberi kesempatan Om Yusuf untuk memotivasi teman-teman. Betapa sangat pantas mempersiapkan diri untuk ikut The Next Legend. Apa? Sampaikan kepada tim semua yang hadir di sini. Silakan Om Yusuf. Teman-teman, saya nggak bisa memberikan apa isi dari acara itu, karena acara itu rahasia. Kenapa? Kami saja tidak boleh pakai handphone, tidak boleh memoto, itu ketahuan kami yang dihukum. Tapi karena saya mau belajar, iya dihukum 1 juta. Karena saya mau belajar tuh, saya mau belajar aja susah gitu. Jadi sebenarnya upline saya udah mencatat apa yang saya dapat di situ, ada tentang leadership. Dan tuh Sepsian mengatakan hidup ini adalah presentasi. Jadi Anda kemana sebenarnya Anda presentasi gitu. Kemudian apalagi tentang manajemen krisis, artinya apa, semakin besar bisnis Anda, maka semakin besar juga masalah Anda. Anda harus siapkan itu. Terus ending objection. Jadi maksud saya teman-teman, Anda harus hadir ke acara ini. Kenapa? Kenapa harus apprentice? Nah, karena ketika Anda jadi apprentice, berarti Anda telah banyak menemukan kendala dan Anda mulai menyerah sebenarnya. Karena kok sulit begini, menurut Anda mungkin sulit. Nah, training ini akan memberikan Anda semangat. Anda akan menemukan potensi diri Anda tuh pasti bisa gitu. Karena di training itu, permaster semua itu yang dari Eropa, itu walaupun ditransit, saya paham maksud mereka. Saya yakin akan sukses di One More ini, teman-teman. Karena saya punya keyakinan, karena kita di perusahaan yang tepat, dipimpin oleh pemimpin yang tepat gitu. Nah, saya saran kepada Anda kejarlah apprentice, Anda kejar mati-matian, karena ketika Anda apprentice, Anda akan benar-benar berjuang. Nah, ketika Anda berjuang, di situ Anda akan
cocok Anda di training itu karena Anda pernah berjuang jadi apprentice. Kalau Anda masih beginner atau rookie, Anda belum berjuang maksimal. Artinya kalau rookie ya paling 500-900 apa perjuangannya, itu bisa ditembak. Tapi apprentice nggak bisa ditembak. Kecuali itu ya memang ada uangnya, tapi saya apprentice itu berjuang. Dan saya tahu tuh sulit. Nah, makanya Anda harus jadi apprentice agar Anda tempat the right man and the right place, Anda tepat di tempat yang tepat, Anda akan dimotivasi dan Anda punya dapat pembelajaran luar biasa di situ. Itu teman-teman, itu dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu di training The Legend of the Future yang bulan Juli. Saya pastikan Anda jangan pernah menyerah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan apresiasi kepada apprentice Om Yusuf. Semoga menjadi bagian dari master berikutnya. Kasih musik dan kita berikan angka 99. Dan ketika memberikan angka 9, saya doakan juga itu menjadi doa buat Anda semua teman-teman. Kasih angka 99-nya supaya Om Yusuf dan timnya melahirkan apprentice dan doa itu juga akan kembali kepada Anda. Oke. Luar biasa, terima kasih. Saya sendiri juga ingin menyelamatdatangi beberapa teman-teman yang hadir di sini. Sudah ada 161 orang. Ternyata juga banyak tamu yang hadir di luar saja meeting group ini. Saya ingin menyapa Ibu Helvi, apa kabar dari Lampung? Saya belajar banyak dari Ibu Helvi. Juga upline yang luar biasa dari Pak Prapto, luar biasa Pak Prapto. Ini juga salah satu inspirasi bukan hanya di grupnya, tapi juga di One More Indonesia. Lalu juga ada Bu Puji, dan tidak kalah juga dengan seseorang dari Sidoarjo yang kalau presentasi itu membuat orang terkesima. Terkesima karena auranya, karena rajin memakai produk-produk One More, terutama kolagen, tapi juga lebih-lebih terkesima karena ceritanya selalu orisinil. Apa kabar Bu Fora? Senang sekali kemarin kita bisa belajar bersama. Lalu ada juga ya Bu Puji, kita sering makan siang bersama. Lalu ada Pak Gede Putra. Lalu juga ada, saya mohon maaf kalau ada yang kelewat. Juga ada upline saya tercinta dari Papua, Ibu Afrida. Apa kabar Bu Afrida? Ya, dan mungkin juga di sini hadir Pak Suyoto. Ya, nanti saya juga ingin Anda berbagi cerita. Oke, nah sekarang nih karena Pak Muhammad Hanafi tampil, saya PLC ada di saya. Tadinya saya ingin seling. Kalau tadi udah seorang leader laki-laki yang berbagi, seorang pahlawan keluarga luar biasa Om Yusuf. Terima kasih banyak sharingnya ya. You are the best. Nah, saya ingin salah satu leader wanita yang juga sangat terinspirasi. Beliau masih sangat sibuk. Beliau sering juga masih melakukan kegiatan membangun bisnis ini di tengah-tengah kesibukan kerja kita, kerja beliau. Kemarin saya lihat, ketika kita melakukan registrasi, beliau masih pegang laptop. Ya, bunyi laptop gimana ya gitu ya? Sambil pegang laptop, di sela ada sampingnya itu ada kopernya dia. Dan ketika pindah tempat, ketika makan siang Bapak Ibu, beliau juga masih pegang laptop. Sampai saya, Ibu, saya boleh ambilkan minumnya buat Ibu? Nah, saya ambil air putih, dan dia masih kerja. Itulah perjuangan Bapak Ibu. Dan kita panggil Apprentice Indonesia, Apprentice Internasional, Ibu Cucu Sugiyarti. Kasih musik, Mas Pras. Ibu Cucu Sugiyarti, boleh silakan masuk dalam ruangan ini untuk berbagi cerita. Oke, terima kasih dari Pak Jakarta. Julius. Oke, terima kasih Pak Julius yang selalu semangat, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, di sini hadir para apprentice kita ya yang nanti akan berbagi Insya Allah satu persatu sharing session yang Insya Allah luar biasa ya. Walaupun tadi Yusuf menyampaikan nggak boleh di spill semuanya gitu ya materinya, karena nanti teman-teman sekalian lah yang akan hadir di bulan Juli nanti ya. Terima kasih Pak Julius, Pak Ismet yang sudah hadir di ruangan malam hari ini. Para leader kita yang luar biasa. Kemarin 3 hari sungguh luar biasa, betul kata Pak Julius ya. Walaupun saya sebenarnya udah ambil cuti gitu ya, ambil cuti 3 hari, namun PR pekerjaan tetap masih ada gitu ya, harus saya selesaikan sebagai tanggung jawab saya. Namun Insya Allah itu tetap bisa beriringan. Nah, luar biasanya di dalam 3 hari ini Bapak Ibu seperti mungkin
sudah lihat ya, Bapak Ibu sekalian di video-video di grup kita yang lalu lalang di grup gitu ya, atau foto-foto kita semuanya, itu adalah sesi training yang luar biasa. Saya sendiri barulah mendapatkan training yang memang pembicaranya hampir full ya, lebih dari 60% Eropa, orang Eropa gitu ya, Turki gitu ya. Seperti itu, ada 2 pasangan, Mr. Gurkan Kamendemir sama istrinya Mrs. Nuran. Kemudian Mr. Murad ya, sama istrinya juga, beliau luar biasa memberikan materi tentang presentation dan panggung. Nah, ini Bapak Ibu penting banget nanti ya juga menguasai ilmu itu, karena kita mau di panggung offline, mau di panggung online seperti ini, sesungguhnya itu ada ilmunya juga ya. Dan kita sangat terbantu sekali ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang langsung. Jadi kalau saya mungkin banyak belajar juga dari motivator-motivator gitu ya, training-training kami sering dapatkan sebenarnya karena saya sendiri di dunia training. Namun training kemarin itu adalah yang that's live training gitu ya, benar-benar training yang disampaikan oleh orang-orang yang menjalankan. Itu yang membedakan Pak Julius ya. Jadi betul-betul para Diamond Master, Sapphire Master, Pearl Master ya, orang-orang yang sudah menjalankan tahap demi tahap dari ilmu-ilmu yang disampaikan gitu ya. Ilmu tentang promotion, ilmu tentang bagaimana menyampaikan marketing plan, bagaimana berada di panggung, dan luar biasa semuanya. Dan saya sangat terkesan di hari ketiga ya. Saya berpikir Mr. Mustafa Erdil sama Ibu ya, Mrs. Sefjihan, saya berpikir beliau hadir mendampingi acara trainer-trainer dari Eropa sana ya, dari Turki. Namun ternyata beliau memberikan justru yang esensinya gitu ya di hari ketiga tentang visi perusahaan gitu ya. Itu yang sangat dalam bagi saya, yang sangat fundamental. Kita berada di bisnis ini mungkin sejauh ini, let's say bisa jadi ada yang alasan ekonomi gitu ya, lebih ke physical motivation gitu ya. Bisa jadi ada yang alasan emosional, ingin bantu orang dan seterusnya. Bahkan disampaikan juga oleh beliau adalah bisa jadi kita berada di bisnis ini adalah alasan spiritual. Ingin memperbanyak sedekah, ingin ibadah umroh, mengumrohkan orang lain, membangun masjid, gereja, dan lain-lain gitu ya. Dan itu semua insya Allah bisa diwadahi di dalam bisnis ini. Dan itu disampaikan dengan dengan humble sekali oleh seorang pengusaha besar gitu ya, yang luar biasa, sudah berada di berbagai negara kan, kantor cabangnya kita tahu kemarin lebih dari 19 yang ada kantor cabang ya Pak Julius. Namun kita Betul. sudah ada di lebih dari 53 negara, terdistribusi di 100 negara bahkan. Jadi orangnya sangat humble, membimbing kita, membuat kita menyadari bahwa merancang masa depan ini yang sangat penting. Jadi sebenarnya ada obor yang sangat besar di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kalau obor itu berasal dari diri kita gitu ya, nyalanya api itu adalah dari hati kita, itu insya Allah tidak akan pernah padam. Apapun reason itu ya tadi, mau reason spiritual, reason emosional, reason fisikal, misalnya tadi untuk memberikan yang terbaik ekonomi keluarga, mungkin memberikan kehidupan atau rumah yang lebih baik, atau misalnya mobil yang lebih baik, jalan keliling dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu disampaikan, kalaulah itu dari diri kita, keinginannya gitu ya, itu tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah tumbang gitu ya, yang menjadi dreams kita. Nah itu yang dipesankan oleh Chef Jihan. Bukan untuk perusahaan atau bukan untuk One More, namun untuk diri kita dan keluarga kita, untuk dreams kita. Jadi agenda itu sangat penting gitu ya bagi kita, karena kita walaupun misalnya ada satu jalur ke atas, leader, ada sampai top leader kita, itu adalah bukan atasan kita secara langsung, dalam arti seperti saya di karyawan di perusahaan, itu adalah leader kita itu adalah boleh memerintah kita secara langsung ya. Kalau di sini kan sebenarnya enggak gitu ya. Keberhasilan kita ya bergantung agenda-agenda kita, apa yang kita targetkan. Dan sebenarnya simple, pesannya juga sering disampaikan Mr. Gurkan, minimal 2 presentasi gitu ya. Minimal 2 presentasi setiap hari kita lakukan dengan happy, dengan bahagia. Bahkan Mrs. Sefjihan pun menyampaikan, senyum dulu deh sebelum kita melakukan sesuatu gitu ya. Energi senyum itu adalah energi kebaikan, bisa nyambung kepada
orang itu salah satunya adalah dengan senyuman seperti itu. Jadi itu connection ya. Connection to others people itu sangat-sangat penting. Nah, sebenarnya itu yang sangat saya terkesan. Kemudian juga Mr. Mustafa Erdil ya, beliau juga begitu bijaknya, begitu adem gitu ya, memberikan nasihat demi nasihat kepada kita semua, bagaimana kita semua bisa mencapai mimpi-mimpi kita di dalam kendaraan yang tepat ini. Tadi Pak Julius sudah menyampaikan bahwa Mr. Gurkan Kandemir adalah salah satu top earning gitu ya di dunia gitu kan. Nah, sebenarnya kita pun berada di kendaraan yang sama dan insya Allah kita bisa berjalan menuju kesuksesan ini ya. Sukses berkah insya Allah buat teman-teman kita semua. Yang terpenting adalah nah, Serjihan juga menyampaikan ada 3 hal ya. Kita itu diciptakan terdiri dari roh, badan, dan energi atau pikiran, energi, dan perilaku. Dan ini yang harus kita jaga. Nah, tadi Mas Yusuf sudah menyampaikan ya contohnya gitu bahwa positif pikiran itu harus tetap kita jaga karena apa yang kita pikirkan seringkali itulah yang kita dapatkan dalam dunia reality kita, dalam dunia kenyataan kita seperti itu ya. Luar biasa. Oke, Itu nah mungkin ini oke Bu Cucu, luar biasa ya. Ini tadi saya juga ikut catat, ikut belajar. Teman-teman silahkan catat pembelajaran mutiara karena kita tidak boleh bercerita semua. Nah, tapi Anda boleh mengintip catatan emas dari masing-masing leader yang akan berbagi pada malam hari ini. Nah, Bu Cucu, pesan apa kira-kira untuk teman-teman supaya tidak melewatkan nanti acara Legend of the Future 6, 7, dan 8 Juli 2003? Oke, pesannya yang pasti teman-teman kita semua sudah merasakan manfaat yang luar biasa dari sesi 3 hari ya di dalam Legend of the Future dan pastikan teman-teman menjadi bagian dari Leaders of the Future di bulan Juli. Caranya bagaimana? Pastikan teman-teman aktivasi lagi daftar namanya. Setidaknya 100-200 daftar nama teman-teman buka lagi siapa-siapa saja yang belum dihubungi dan seterusnya dan pastikan konsultasi dengan sponsor atau leader aktif Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjadi bagian dari Leader of the Future batch 2 ya, batch berikutnya. Oke, sukses semuanya. Sukses semuanya. Siapa yang mengaminkan dari doanya Bu Cucu untuk menjadi peserta leader berikutnya? Angka 7 Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Cucu Sugiyarti untuk sharingnya. Pasti semua masih haus. Ada banyak sebenarnya kepala dan hati Ibu Cucu yang membagikan. Tunggu nanti Ibu Cucu dan semua leader ini akan bikinkan forum untuk bagaimana membagikan ilmunya, bukan mentah-mentah dari Legend of the Future, tapi sudah diolah dan sudah dijalankan. Sehingga seperti kata Bu Cucu, orang-orang yang berbagi itu adalah orang-orang yang sudah menjalankan. Ya, tahan dulu kerinduan Anda untuk mendengarkan dari Bu Cucu. Nah, sekarang kita aminkan siapa yang setuju untuk juga tidak melewatkan berikutnya. Sambil saya untuk menyapa teman-teman yang baru saja gabung, sudah ada 185 teman-teman yang hadir di semua ruangan ini. Saya sekilas melihat hadir juga Ibu Yayan Karyani, seorang apprentice yang luar biasa dari Bandung ya. Kemarin saya lihat beliau mencurahkan segala keinginan dan harapannya kepada Mr. Mustafa Erdil dengan menangis, dan Mr. Mustafa Erdil memberikan suatu sambutan yang betul-betul kebapaan ya, luar biasa. Selamat datang juga Bu Heni dari Manado ya. Lalu saya lihat juga tadi ada Bang Adi dari yang orang dari Manado tapi sedang berjuang di Timika, luar biasa, sudah melahirkan banyak tim di sana. Keep the spirit Bang Adi, tetap konsultasi dengan upline Anda. Juga ada Bu Suwarni, ada juga Pak Amri Yusra dari Sydney. Padahal di sana sudah tengah dini hari. Luar biasa semangat Anda Pak Amri, Pak Haji Amri, luar biasa. Nah, teman-teman, untuk pembicara berikutnya saya ingin undang salah satu leader yang hari ini juga cerita bahwa di kaki kecil, kaki besarnya sudah terkumpul, akan sedikit lagi kualifikasi betul-betul apprentice untuk bonus timnya. Saya kenal orang ini sudah lama, dan saya waktu itu mendekati dia tidak mudah. Kenapa? Karena dia selalu merasa
sudah di-join di sebuah perusahaan terbaik di dunia. Padahal saya tahu dia sebagai karir Emerald Manager itu bonusnya kecil dan tidak ada. Tapi begitu cintanya dia dengan sekolahnya, saya tidak heran karena beliau memang seorang pendidik, seorang dosen, dan lulusan terbaik dulu karena dia meneruskan studi S2-nya karena mendapatkan beasiswa. Dan orang ini, Bapak Ibu, dari SMA sudah terobsesi bahwa multi level marketing ini adalah suatu jalan percepatan untuk menuju kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan ilmu, kekayaan rohani, kekayaan sosial tadi ya, spiritual, finansial, tetapi belum juga berhasil. Saya hampir 4 bulan meyakinkan dia. Dan saya tahu dia itu mulai mengintip-ngintip, sering ikut Zoom dengan nama palsu. Bukan alamat palsu, tapi nama palsu. Nah, akun palsu. Tapi ternyata, syukur alhamdulillah, perjuangan untuk follow up 4 bulan itu membuahkan hasil. Dan dia kemarin datang sebagai salah satu peserta dari Pulau Lombok. Nah, kita ingin mendengar ceritanya. Karena dia beberapa kali sempat nangis ketika nonton film yang luar biasa. Film perjuangan From Zero to Hero. Orang yang terobsesi, orang yang darah dagingnya itu adanya satu tujuan. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang ini, yang saya akan panggil ini, dia itu juga terobsesi untuk menjadi master. Kalau Anda juga ingin juga terobsesi menjadi master dengan penghasilan 1 miliar 1 bulan, ketikkan angka 1M Bapak Ibu, sambil kita sambut Bapak Muhammad Taufik. Silakan, musiknya dinaikkan Mas Pras. Yes. Yang 1M teman-teman. 1M supaya ini juga doa buat Anda, buat Dr. Herni, buat Bu Eva, buat Pak John Peter. Luar biasa, apa kabar Pak Dokter? Juga Pak Dokter ya. Daerah 1M pastikan kita sudah punya jalannya Bapak Ibu. Saya berikan waktu ini sekitar 5 menit untuk Pak Taufik. Hitungan mulai 0. Bercanda Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih upline Pak Julius yang baik hati. Assalamualaikum untuk teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan saya bersyukur sekali bisa hadir di acara Legends of the Future. Acara yang sangat luar biasa, teman-teman. Acara yang benar-benar menyentuh kalbu kita. Bapak Ibu yang setia, yang cinta dengan keluarga, yang cinta dengan anak, yang cinta dengan siapapun, Bapak Ibu pastikan hadir nanti di Legend of Future 6-7-8 Juli 2023, Bapak Ibu. Saya memiliki alasan untuk tidak hadir. Tapi saya bersyukur sekali punya upline yang luar biasa, Pak Julius. Terima kasih banyak. Saya memutuskan untuk tidak hadir pada waktu itu, Bapak Ibu. Tetapi Pak upline kita baik hati sekali, meyakinkan saya bahwa acara Legend of the Future itu adalah acara yang luar biasa. Dan itu saya buktikan sendiri, Bapak Ibu. Saya mendapatkan, tadi teman-teman sudah bercerita, itu benar adanya Bapak Ibu. Tetapi itu tidak 100%, mungkin 0,1% dari apa yang kami alami di acara The Legend of the Future itu, Bapak Ibu. Maka pastikan Bapak Ibu hadir nanti di acara Legend of the Future 6-7 Juli 2023. Bapak Ibu, saya boleh berbagi tentang filosofi dari network marketing. Ini adalah suatu bisnis yang sangat mulia, Bapak Ibu. Sama mulianya seperti seorang tua dengan anaknya. Selama ini kita mendapatkan hal negatif tentang bisnis network itu karena semata-mata kita belum mengetahuinya, Bapak Ibu. Mr. Gurtkan Kandemir, kemudian Mr. Syafikan Erdil, kemudian Mr. Mustafa Erdil, dan pembicara-pembicara lain itu membuktikan dan berbicara dari hati, Bapak Ibu. Bahwa intinya yang saya dapatkan bahwa dalam menjalin bisnis network marketing itu posisinya adalah orang tua
Bapak Ibu dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya tim bisnis, maka tim bisnis Bapak Ibu itu adalah anak-anak Bapak Ibu semua yang wajib diurus, wajib disukseskan Bapak Ibu. Dan bagi kita sebagai downline, ya wajib kita bertanya, belajar kepada upline. Jangan merasa kita pinter sendiri. Itu sama seperti anak yang sok pinter. Akhirnya nggak kemana-mana. Saya luar biasa sekali mendapatkan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi intinya adalah dalam menjalankan bisnis network marketing ini, perlakukan dia sama seperti kita memperlakukan anak kita. Kita sayang dengan anak kita, maka kita sayang juga dengan tim bisnis kita. Kita bangga jika anak kita berprestasi lebih hebat dari kita. Demikian juga di bisnis ini. Jika ada tim bisnis kita lebih hebat, lebih berprestasi, tentu kita akan memberikan tepuk tangan yang keras Bapak Ibu. Sama seperti kalau anak kita berprestasi juara 1, dapat beasiswa dan lain sebagainya, kita tentu akan sangat senang, sangat bahagia. Itu yang harus Bapak Ibu rasakan, itu yang harus kita dapatkan Bapak Ibu. Dan itu hanya bisa Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu hadir. Legends of the Future. Bapak Ibu pikirkan, yakinkan bahwa nanti di Legend of the Future yang kedua, Bapak Ibu hadir bersama tim bisnis Bapak Ibu. Bawa sebanyak-banyaknya di program. Untuk acara tersebut ada 500 apprentice above yang hadir Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu hadir, di tim bisnis Bapak Ibu juga hadir. Itu yang bisa saya rasakan. Yang jelas Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hadir, maka Bapak Ibu insya Allah membangun bisnis ini akan menjadi ringan, menjadi lega. Tidak ada tekanan Bapak Ibu, ini adalah bisnis kebahagiaan. Bahkan pembicara kemarin mengatakan, seandainya orang tahu bisnis networking itu seperti apa, dia tidak akan mau mengerjakan pekerjaan yang lain selain dari bisnis network marketing Bapak Ibu. Terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. One more, one system, 1 billion. Yes. Oke, luar biasa Pak Taufik. Ya, 4 menit, kurang 1 menit, sehingga saya masih boleh tanya Pak Taufik ya. Tapi sebelumnya ini dapat salam hangat dari Bu Fora sama pertanyaan menggelitik. Pak Taufik hari ini sudah mandi berapa kali gitu. Terus saya katakan, Bu Fora waktu mampir ke rumah saya takut mandi dia. Oh betul Pak Taufik, kata Bu Fora, kalau mandi takut ilmunya luntur. Jadi teman-teman, betapa akrab, betapa senangnya selama ini kita hanya bertemu lewat Zoom, Bu Fora dengan Pak Taufik baru bertemu pertama kali secara fisik adalah di acara ini. Dan luar biasanya langsung akrab. Jadi ilmunya banyak, energinya banyak, tapi silaturahminya juga luar biasa. Nah, satu pertanyaan Pak Taufik. Pak Taufik dipaksa oleh upline. Kira-kira menyesal atau menyesal? Saya akan menyalahkan upline seandainya tidak ngotot ngundang saya. Betapa luar biasanya acara ini. Saya rugi besar upline dan saya akan meraba-raba network marketing itu sebenarnya apa sih? Beruntung sekali upline memaksa saya untuk hadir dan saya akhirnya tahu bahwa network marketing itu adalah bisnis yang mulia, bisnis yang sangat luar biasa yang harus kita perjuangkan. Demikian Pak Julius. Oke, teman-teman, salah satu pesan, kalau miskin itu dibiarkan saja, tapi kalau mau mencapai orang kaya, karena kecintaannya itu kadang harus memaksa. Saya mohon maaf sudah memaksa Pak Taufik, tapi saya tahu karena itu yang terbaik buat Pak Taufik. Pak Taufik punya impian besar, punya keyakinan besar. Hanya tinggal dikasih suasananya. Tapi kalau saya bagikan dengan cerita, tidak menghasilkan apapun juga. Karena satu acara seperti Legend of the Future harus learning by yourself, harus learning by experience. Itu tidak bisa diceritakan Bapak Ibu. Sehingga saya betul-betul paksa Pak Taufik, saya doakan Pak Taufik dan timnya bisa akan menjadi seorang bukan hanya apprentice dan juga asisten, tapi segera master di tahun ini. Kita aminkan dan mengaminkan itu Bapak Ibu ketekan angka 7 dan doa itu juga akan kembali pada Anda. Ya, 7 untuk doa-doa kita bersama.
Oke, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Selamat Bapak Ibu, berjuang terima untuk kasih Pak menjadi Julius. leader Siap, upline. Siap ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini angka yang datang di ruangan ini semakin bertambah. Sekarang sudah lebih dari 201 ya. Saya lihat tadi teman-teman saya belum sempat sapa satu persatu. Tapi nanti saya akan mohon Anda yang kemarin datang di acara Legend of the Future untuk berkenan berbagi cerita. Berbagi ceritanya ada 3 hal Bapak Ibu. Satu adalah kesan ketika Anda ikut. Yang kedua, itu mutiara pembelajaran yang paling berharga yang akan menjadi pegangan Anda, menjadi batu penjuru Anda untuk menjadi master di tahun ini. Itu apa yang Anda pelajari? Mutiara pembelajaran yang bisa dibagikan. Tidak usah cerita semuanya karena waktunya pendek dan memang tidak boleh. Dan yang ketiga, pesan apa buat tim Anda? Pesan itu akan sangat dahsyat karena kita akan menghadirkan 500 orang apprentice and above di acara 6, 7, 8 Juli nanti. Nah, boleh Anda memperkenalkan diri sebelum nanti bicara, nama, lalu juga upline sebagai tanda ucapan terima kasih dan penghormatan, dan yang mau bercerita selama menjadi apprentice and above itu, apa yang sudah Anda dapatkan, entah secara emosional maupun secara finansial. Dan biasanya kabar baiknya, kalau dibicarakan soal finansialnya, itu langsung menggerakkan adrenalin teman-teman yang belum apprentice. Saya juga pengen segera apprentice, saya pengen segera asisten, segera master. Boleh disebutkan Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk pembicara selanjutnya, saya ingin undang, tapi saya ingin cek dulu nih. Apakah teman-teman dari Bangkalan, ada 3 apprentice di sana, sudah hadir di sini? Ya, yang pertama, ini adalah seorang ibu rumah tangga. Kata pepatah, seorang lelaki hebat itu kalau ada di belakangnya seorang wanita tangguh yang selalu mendampingi dan mendoakan. Dan luar biasanya, ini suami dan istri sama-sama hebat. Jadi saya sampaikan bahwa suami mendoakan istri, mensupport istri, lalu istri juga mensupport suami. Oke, tidak berpanjang kata. Saya ingin undang apprentice internasional dari Ibu Nurleni Aziza. Apakah sudah ada di sini Bu Nurleni? Boleh dibantu Bu Nurleni? Sudah adakah? Atau dua-dua? Kalau tidak, Bu Nurleni adalah suaminya, Bapak Hanafia. Oke, lewat ada. Ada, saya ingin panggil Ibu Eva. Juga dari Bangkalan. Belum ada juga? Wah, sudah diidentifikasi padahal ya. Oke. Bapak, mungkin tadi saya dapat telepon kalau Pak Hanafi dengan Ibu Nurleni masih dalam perjalanan dan sekarang ya masih hujan, sehingga kita doakan mereka selamat sampai tujuan dan nanti bisa bergabung dengan acara ini untuk memberikan. Nah, saya ingin mengundang pembicara berikut yang kemarin juga penuh perjuangan untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Beliau jauh-jauh dari Kupang dalam kondisi full sehat karena sebelumnya sedang kena stroke ya, stroke ringan. Tapi puji Tuhan berkat produk-produk One More dan juga berkat keinginan besar untuk sembuh dan ingin berjumpa dengan para leader dan juga belajar langsung dari Mr. Mustafa Erdil dan istri, itu akhirnya memaksa diri terbang ke Jakarta. Dan ternyata energi besar itu terbayar Bapak Ibu. Saya lihat Pak Cornel, seorang leader sejati, senior saya di tempat yang lama dulu, betul-betul dengan penuh perhatian. Badannya mungkin boleh protes, tapi kalau hati berkobar, seperti kata Ibu Tuju tadi, kalau di dalam hatinya menyala obor yang besar, tidak ada kata sulit. Tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati. Tidak ada rintangan yang bisa dilompati. Dan Pak Cornelius, seorang leader sejati, bisa membuktikan itu. Oke. Nah, saya ingin minta tolong Pak Pras untuk menjadikan Pak Hanafi sebagai co-host. Mungkin tadi sedang keluar ya, supaya Pak Hanafi bisa bicara. Tapi saya ingin panggilkan dulu Bapak Cornel. Apakah hadir di sini Pak Cornel? Boleh dibantu admin? Apakah ada Pak Cornel? Boleh ada buka mic Pak Taufik atau Pak Pras? Apakah ada Pak Cornel? Kalau tidak, mungkin Pak Hanafi duluan boleh, supaya ini bisa cepat masuk. Pak Hanafi, are you there? Oke, cek sound sudah jelas Pak Ibu.
Silakan masuk Pak Hanafi. Saya tidak usah panggil ulang ya. Sudah Siap. banyak yang kenal Pak Hanafi. Sudah tidak Baik, perlu teman-teman. diperkenalkan. Siap. Baik teman-teman, terima kasih Pak Julius, Upline yang luar biasa. Ya, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi apa yang kami dapatkan di acara sampai gelagapan nih mau ngomong, The Legend Future 2023 di Jakarta. Teman-teman, kesan pertama yang saya dapatkan di acara yang sangat spesial dengan latar belakang saya sebagai konsultan pendidikan, saya sering mengikuti acara training-training teman-teman, bahkan di perusahaan sebelumnya juga kita sering juga mendapatkan training. Tapi satu hal yang menarik, kesan saya pertama, dan itu tidak pernah saya akan lupakan, adalah bicara tentang kedisiplinan, bicara tentang tepat waktu, bicara tentang bagaimana kita memanage ya untuk sukses teman-teman. Jadi kita selama 3 hari itu teman-teman, benar-benar mulai dari masuk acara pertama kita sampai selesai, semuanya timingnya, waktunya, semenit pun itu tidak terlewati. Ini yang luar biasa. Dan ini yang membuat kita belajar banyak, khususnya dengan leader-leader dari Eropa, dengan upline-upline kita dari Eropa, terutama dengan Mr. Gurkan Kandemir, termasuk juga dengan founder kita, ya, dengan owner kita, dan semua tim yang ada di Turki yang hadir pada saat acara The Future, teman-teman di kemarin di acara di Jakarta tersebut. Jadi kesan saya yang pertama itu Pak Julius, jadi kita benar-benar belajar tentang disiplin, karena tidak ada orang yang sukses ya tanpa kedisiplinan khususnya waktu. Belum pernah kejadian ya di timer 15 menit kita harus benar-benar masuk ya, 15 menit kita benar-benar beristirahat dan semuanya terjadwal dengan rapi. Itu kesan yang pertama. Yang kedua teman-teman, saya mendapatkan kesan adalah tentang humble, kerendahan hati kita. Bagaimana owner kita Mr. Mustafa Erdil beserta Ibu ya Mustafa Erdil, Sefsihan Erdil teman-teman itu bisa berbaur dengan kita semuanya, sangat humble, dan beliau menunggu kita sampai selesai acara. Kebayang teman-teman 22 jam dari Turki, tapi beliau di hari pertama menjaga kita sampai selesai, bahkan sampai jam 1 kabarnya beliau masih tetap eksis dan menjaga kita teman-teman. Kemudian tentang mutiara pembelajaran yang kita dapatkan teman-teman. One More ini perusahaan bukan hanya ada kata internasionalnya, tapi One More benar-benar the real perusahaan internasional yang berpusat di Turki, dan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Belum pernah di usia yang 2 tahun teman-teman ada seorang pemimpin besar, pemilik perusahaan besar, pemilik perusahaan networking yang sudah 9 tahun berkiprah dan ada di 55 negara hadir untuk berbagi pada kita semua. Belum pernah kejadian seperti ini teman-teman. Sehingga apa? Jangan sampai teman-teman kita yang ada di Indonesia, jangan sampai sekali lagi kita yang ada di Indonesia tidak memiliki sebuah etos kerja yang luar biasa yang dicontohkan oleh para pemimpin kita. Dan pesan terakhir teman-teman, langsung saja ya Pak Julius ya, untuk tanggal 6. Masih ada waktu 3 menit. Oke. Ya. Jadi teman-teman, saya langsung masuk kepada pesan acara The Future, The Legend of the Future ini teman-teman sekali seumur hidup. Sebelum pulang saya tanya ke Pak Ismet, Pak boleh ikut lagi nggak tanggal 6, 7, 8? Oh nggak bisa Pak Hanafi. Pak Hanafi bisa ikut lagi kalau jadi pembicara. Kebayang teman-teman. Artinya apa? Artinya kita sebagai mitra dari One More International teman-teman, kita benar-benar kinerja kita, prestasi kita, itu benar-benar dihargai dan kita sejajar dengan para leader yang ada di Eropa. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sampai tidak hadir. Maka syarat utama 678
untuk hadir di acara The Legend of the Future itu teman-teman, segera Anda konsultasi, segera Anda mendesain bagaimana Juli nanti teman-teman Anda sudah menjadi apprentice teman-teman. Dan kalau pingin ikut lagi nih buat teman-teman yang lain nih, mungkin belum sempat bertanya sama Pak Ismet, minimal Anda jadi master. Kemungkinan besar Anda akan hadir lagi di situ tapi sebagai pembicara. Itu saja Pak Julius yang bisa saya sampaikan. Teman-teman segera rapatkan barisan karena apa? Karena kita komitmen di 2023 ini kita akan melahirkan 100 master. Dan saya yakin teman-teman yang hadir malam hari ini, saya sumpahin teman-teman yang hadir malam hari ini, minimal teman-teman apprentice dan saya yakin besok yang para apprentice ini akan menjadi master internasional one more teman-teman. Itu saja Pak Julius, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Hanafi dan teman-teman. Saya garis bawahi disiplin dan ini juga tersinggah dalam hati saya. Disiplin yang sangat luar biasa. Disiplin itulah yang juga menghantar para leader-leader naik panggung kemenangan, mempunyai pendapatan yang luar biasa, mendapatkan penghargaan yang luar biasa, mendapatkan satu kegembiraan dan kemerdekaan yang luar biasa. Dan kebetulan kemarin yang menyampaikan adalah Mr. Gurkan, upline kita sendiri. Dan beliau ini terbukti masuk dalam jajaran 155 pendapatan seluruh multinasional marketing seluruh dunia, Bapak Ibu. Dengan pendapatan yang tadi saya sebutkan sebulan 2.235. Luar biasa. Dan Pak Hanafi ini adalah salah satu contoh orang yang tidak pernah terlambat masuk ruangan, tapi juga orang yang paling heboh. Saya tanya, Pak Hanafi, jogetnya heboh sekali, kenapa? Katanya untuk supaya nggak dingin. Tapi ketika saya lihat berkali-kali, wah ini memang doyan joget ini orang Madura satu ini. Dan luar biasanya, dia joget itu mengajari Mr. Gurkan Kandemir. Itu luar biasanya betapa kedekatan kita dengan para upline itu super kita menjadi satu tim. Oke, saya doakan Pak Hanafi dan ada catatannya Pak Hanafi. Kemarin yang menjadi pembicara itu peringkat paling rendah pelmaster. Oh iya. Kemarin para master itu semua duduk manis belajar. Mr. Saigili Erdil mengatakan yang masuk jadi pembicara adalah para pelmaster. Maka di Indonesia ada Pak Ismet, upline kita tercinta, ada Om Doni Lawing, ada Bulia sama Om Bowo, semua pelmaster. Jadi nanti Sama bisa Pak jadi. Mustaqim Abbas, Pak. Sama Pak Mustaqim Abbas, yes betul. Iya. Nah, terima kasih Bu Cucu. Siapa tahu nanti bulan Juli itu ada requirement-nya naik lagi syaratnya. Minimal Safir Master seperti pembicara-pembicara kemarin. Tapi thank you Pak Hanafi, luar biasa motivasi Anda. Nah, boleh jangan dilanjutkan. Ini Pak teman-teman, kemarin yang ada di atas panggung, dua pembicara itu suami istri. Mr. Gurkan Kandemir dengan Ibu Nuran Kandemir, lalu ada Ibu Dal dan juga Murad Dal, itu juga suami istri luar biasa. Dan luar biasanya juga ada dari Indonesia, Ibu Lia Bowo dan Pak Bowo, selain tentu saja ownernya ya suami istri, Bapak dan Ibu kita semua, Mr. Mustafa dengan Ibu Said itu semuanya suami istri. Nah, luar biasanya teman-teman. Kemarin Pak Hanafi juga membawa timnya, downline tercinta, istri tercinta, yang juga seorang apprentice. Tadi sudah saya panggil bahwa di balik seorang istri yang hebat, ada suami yang hebat. Di balik suami yang hebat, ada istri yang hebat. Nah, saya panggil sekalian Ibu Nurleni Aziza untuk memberikan satu kesaksian dan motivasi untuk teman-teman sekalian. Ibu Nurleni, silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan ketikan angka 99 untuk Ibu Apprentice Indonesia dari Bangkalan, Ibu Nurleni Aziza. Baik, terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, silakan. Ya, maaf tadi kebetulan ada sesuatu yang harus saya kerjakan, jadi Zoom sempat saya tinggal sebentar. Dan kesempatan kali ini. Ya. Baik, Bapak Ibu,
Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi sebenarnya sudah ada beberapa hal yang mewakili ya apa yang ingin saya sampaikan. Namun intinya Bapak Ibu semua, untuk yang acara kemarin The Legend of the Future yang saya bergabung, saya menjadi peserta dan saya menjadi saksi bagaimana acara tersebut sangat luar biasa. Di sini Bapak Ibu, kita diberikan sebuah ilmu atau pelajaran bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh para trainer kita yang sangat luar biasa. Jadi intinya adalah setelah acara training itu adalah sebenarnya adalah intinya adalah setelah acara itu Bapak Ibu. Bagaimana kita setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita bisa langsung untuk mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh para trainer, apa yang telah disampaikan oleh para orang-orang yang telah sukses yang menjalani di bisnis One More Internasional. Jadi Bapak Ibu, untuk yang kemarin itu, saya jujur ya, saya belum pernah mendapatkan suatu training yang luar biasa seperti Legend of the Future kemarin. Dengan suasana yang tidak terlalu serius ya, tapi ada seriusnya juga, ada santainya juga. Jadi kita tuh tidak harus terlalu dengan keseriusan yang seperti training yang lain ya Bapak Ibu. Di sini kita adalah intinya bagaimana kita pada saat training itu kita melihat bagaimana kita diajar untuk disiplin ya, bagaimana kita bisa dalam artian waktu yang telah disepakati kita bisa mematuhi waktu tersebut. Sebenarnya dari beberapa teman-teman yang tadi telah menyampaikan sudah mewakili ya Bapak Ibu. Jadi intinya saya hanya berharap ya mungkin dari teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk hadir di acara training Legend of the Future, diharapkan ya untuk periode yang selanjutnya di bulan Juli, moga-moga bisa diberi kesempatan untuk Bapak Ibu untuk karir-karir apprentice baru untuk bisa bergabung di acara tersebut. Karena rugi sekali Bapak Ibu, kita tidak kalau kita tidak berkesempatan hadir di acara tersebut. Untuk itu, hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih musik Mas Pras. Kita berikan terima kasih kepada Ibu Nurleni. Ya, luar biasa. Anda master di tahun ini ya. Insyaallah. Oke. Nah, masih ada dua orang dari sebenarnya ada Bu Eva dan Pak Kornel ya. Apakah ada di sini? Tapi saya cek tidak ada. Mau dibantu. Save the best for last ya. Saya ingin memperkenalkan dan juga sudah tidak sabar mendengar kesaksian seorang leader yang luar biasa. Mungkin leader paling muda yang hadir di acara malam ini ya, yang artinya yang paling muda yang kemarin ikut dalam acara Legend of the Future. Dia jauh-jauh hari sudah beli tiket untuk bisa datang ke Jakarta. Ya, luar biasa. Dan dia juga jauh-jauh hari sudah merajuk kepada saya, pesan, upline, kalau bisa kita satu kamar. Saya sampaikan, wah, ini saya tidak punya wewenang untuk menentukan, karena ini semua diatur dari Turki, gitu ya, saya bilang begitu. Tapi saya kalau ketemu satu leader ini, selalu bersemangat, selalu keluar cerita-cerita seru, dan memang seorang yang terbukti, punya komitmen tinggi, punya imajinasi, punya kepemimpinan yang luar biasa, dan terbukti di timnya lahir orang-orang hebat, dan juga selalu sibuk untuk mengadit teman-temannya, selalu mengkontrol teman-temannya, dan luar biasa pekerjaannya, sehingga bonusnya mengalir terus tiap minggu. Kita patut belajar dari seorang anak muda ini ya, yang luar biasa. Kita panggil, upline segala waktu ini, kapanpun dihubungi, dia selalu siap sedia oleh timnya. Timnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan meskipun dia jalankan dari Manado, kita panggilkan orang hebat dari Manado 01 yang mencapai rookie hanya 4 hari, Bapak Jeffrey Palit. Kita ketikkan angka 777 untuk menyambut semangat
sangat anak muda ini. Dan tadi di bagian awal sudah sekian yang luar biasa. Ya, Pak Jafran, Budiana, Pak Muhammad Taufik, ya, Om Jeffrey, silakan Om Jeffrey. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih banyak Aplen Julius atas kesempatan yang diberikan ya. Iya, jadi memang tadi kita sudah dengar semua dari teman-teman yang sudah lebih dulu ya membagikan tentang acara ini. Saya hanya ingin menambahkan saja kalau dari pribadi saya kesan yang paling mendalam sebenarnya karena mungkin saya ini terakhir dari keluarga yang susah ya, tidak terbiasa dengan orang menganggap saya seperti apa, dan ketika saya masuk di Legend of the Future ini, wow, luar biasa teman-teman. Saya merasa seperti datang ke rumah sendiri. Ya, biasanya saya pernah mengikuti training-training sebelumnya, tapi dari antara peserta dan pembicara, trainernya itu terasa ada jarak yang sangat jauh. Ya, ada jarak yang sangat jauh, apalagi dengan pemimpin yang punya perusahaannya. Itu lebih gila lagi, itu lebih jauh lagi jaraknya. Tapi ternyata teman-teman di One More ini ya, di acara Legend of the Future, saya merasakan hal yang beda teman-teman. Sangat terkesan saya di situ. Di mana para pemimpin-pemimpin kita, leader-leader hebat, bahkan yang punya perusahaan ini, yang punya One More, ya, tidak ada jarak sama sekali kelihatan, baik kepada saya maupun kepada semua teman-teman yang menjadi peserta Legend of the Future. Kami dirangkul, kami dipeluk, hanya diajak foto saja. Kami yang malu-malu mau foto, ada jaraknya, mereka peluk kami teman-teman. Itu luar biasa, ya, sangat terkesan bagi saya. Saya merasa gila ini orang lain yang sudah punya peringkat tinggi, yang sudah punya penghasilan besar, bahkan yang mempunyai perusahaan ini, biasanya mereka itu ada di tempat khusus dan sangat sulit untuk orang mendekati orang-orang seperti itu. Tapi di One More ternyata tidak seperti itu teman-teman. Di One More kami ini dianggap seperti anak mereka sendiri. Ya, bagaimana mereka menjaga kami, bagaimana mereka merangkul kami, bagaimana mereka membuat kami mereka memastikan bahwa kami baik-baik saja. Itu sangat mendalam bagi saya. Dan tidak pernah saya rasakan seperti itu. Ya, saya sempat meneteskan air mata ketika saya merasakan ada kehangatan daripada pemimpin kita. Ya, itu upline yang memang buat saya terkesan ya. Kalau dari intisari dari acara yang kami ikuti Legend of the Future sebenarnya sudah dijelaskan semuanya oleh teman-teman sebelumnya. Ya, saya hanya mau menambahkan di sini yang mana ada satu yang saya dapat di sini, karena saya juga terlahir dari kesusahan teman-teman. Tapi di sini saya dapat bahwa seorang pemimpin atau orang yang sukses itu adalah orang yang bisa tersenyum dalam kesusahan. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang bisa tersenyum walaupun lagi susah, dan itu artinya orang sukses teman-teman. Ya, dan untuk sukses berarti saya menarik kesimpulan, berarti untuk sukses memang sudah betul kita harus melewati kesusahan itu. Tanpa kesusahan maka tidak ada kesuksesan. Tidak ada sukses yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, dan saya mendapat di dalam acara ini luar biasa karena tidak bisa dijelaskan isi dari apa yang kami dapat ya. Tapi itu dia teman-teman. Itu dia. Kita adalah orang sukses. Kenapa? Karena Tuhan izinkan di antara masing-masing kita itu mempunyai kesusahan masing-masing. Ada kesusahan sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tersenyum, itu sukses teman-teman. Siap-siap. Tersenyumlah dalam kesusahan, bersyukurlah dalam kesusahan, maka sukses tinggal menunggu waktu saja. Ya. Dan untuk teman-teman saya mau pesan bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti acara ini ya, karena ini memang spesial sekali, hanya dipilih saja. Ya, hanya dipilih untuk
yang peringkat apprentice above. Ya. Jadi bagi teman-teman yang belum berperingkat apprentice, ayo teman-teman, tentukan target dari sekarang, ya. Rencanakan dari sekarang, karena kabar baiknya bulan Juli nanti ada acara yang sama, Legend of the Future. Dan pastikan teman-teman, targetkan dari sekarang, planningkan dari sekarang, Anda harus jadi apprentice, teman-teman. Ya, harus, harga mati itu. Anda harus jadi apprentice, Anda harus masuk di Legend of the Future, Anda harus merasakan bagaimana dahsyatnya training ini, dan Anda akan menemukan jati diri Anda yang sebenarnya di dalam training itu, teman-teman. Ya, jadi pastikan sekali lagi, keterlaluan kalau Anda tidak jadi apprentice. Ya, karena apa? Saya baru paham ternyata saya berada di sebuah bisnis yang paling terbaik di dunia. Ya, saya sudah mengerti sekarang setelah mengikuti training itu bahwa ternyata One More adalah bisnis yang paling terbaik di dunia. Ya, dan di Indonesia saya mau kasih tahu sedikit bocoran, teman-teman, fight-lah betul-betul, berjuanglah betul-betul, karena One More adalah perusahaan network marketing terkuat di Indonesia. Ya, sekali lagi, network marketing terkuat di Indonesia, One More sudah. Ya teman-teman, pokoknya pastikan Anda harus hadir di acara seperti itu. Dan ini sekali lagi teman-teman, wow, saya rasa-rasanya tidak mau kasih pulang ini, ya. Ini punya upline, bahaya itu. punya upline Ismet, ya. Ini saya lagi pakai pin Shining Master. Ya, saya juga baru paham di situ ternyata shining itu artinya bersinar, ya. Yes. Saya juga baru paham. Glowing habis. Teman-teman, Shining Master. Pin ini adalah bukti yang diberikan upline kita semua, ya. Seorang pemimpin yang luar biasa yang mempunyai tekad untuk seluruh downline-nya. Dan sekali lagi saya mau kasih bocoran, saya tanya upline, pin ini artinya apa buat upline? Dan upline katakan, pin ini artinya kalian semua. Ya, untuk kalian semua pin ini. Dan beliau sudah menunjukkan jalannya bagaimana mendapatkan pin ini. Sederhana, cukup dengan 15.000 QV saja, 2 minggu berturut-turut dipertahankan, kita dapat pin ini, teman-teman. Dan bayangkan kalau Anda masih jadi apprentice, Anda masih jadi asisten, Anda masih jadi master, tapi sudah ada pin ini. Wow. Ngeri, Ya, karena ngeri. ini penilaiannya di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia sekarang baru ada 4 orang dan 2 dari Indonesia. Salah satunya adalah upline besar, upline tercinta kita semua. Sekali lagi teman-teman, pastikan buatlah target, buatlah planning, dan Anda harus menjadi apprentice selanjutnya. Ya, jangan buat kami menangis di acara itu, teman-teman. Itu acara dahsyat. Ya, tapi kami meneteskan air mata karena ketika kami melihat dahsyatnya acara ini, kami teringat teman-teman kami, tim kami yang tidak berada di situ. Andaikan mereka ada bersama-sama waktu itu, ya, betapa dahsyatnya yang akan mereka rasakan. Karena itu, pastikan Anda peduli juga diri Anda. Peduli dengan diri Anda, peduli dengan masa depan Anda. Bagi teman-teman yang masih mempunyai kesusahan, kabar baik teman-teman, Anda adalah calon orang sukses. Tersenyumlah di saat Anda susah. Bangkit, lakukan, dan apprentice adalah harga mati di bulan Juli. Oke? Amin. Mungkin cukup sekian dari saya, upline. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Om Jeffrey. Yang spesial kepada Om Jeffrey. Ini luar biasa. Teman-teman, ya saya apa di sini ada Pak Timika, ada Fai, ada Ibu Dumbi, ada Pak Pransata, ada Dr. Roni, sahabat saya dari Kemayoran yang kemarin juga sempat berkenalan dengan Pak Ismet. Dr. Roni, selamat malam, selamat bergabung di sini. Dan saya juga ingin Pak
sebut juga Dr. Tambago, Dr. John Peter di Sorong, Dr. John Peter di Jayapura, dan juga ada Dr. Herni di Manado. Jadi loh, Pak Julius banyak dokter ya, betul teman-teman. Di bisnis ini sudah tidak rahasia lagi, ada banyak dokter yang bergabung karena memang teknologi kita teknologi yang luar biasa dahsyat, teknologi masa depan kalau dibilang oleh Dr. Hans. Dan kalau menurut Profesor Frederick, ini bisnis One-More ini memperkenalkan satu kategori produk yang harusnya baru akan ada itu sekitar 20 tahun ke depan. Tapi luar biasanya kita di Indonesia sudah mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya memakai, tapi juga boleh memperoleh manfaatnya untuk juga menyehatkan kantong kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 21.42 kalau di waktu Indonesia bagian Barat, mungkin di tengah sudah lebih 1 jam lebih malam. Pak Kadri apa kabar? Pak Kadri kemarin juga kita ketemu ya di sana. Dr. John dari Sorong, saya lupa, maaf dokter. Salam juga untuk Ibu ya, dua-duanya dokter suami istri. Jadi luar biasa. Dan tadi kalau Om Adi minta katakanlah bimbing kami upline, betul sekali. Kalau kita mau sukses di bisnis ini teman-teman, rahasianya satu. Rahasianya satu. Jangan pakai pikiran sendiri. Selalu cek upline dan being teachable. Lakukan apa yang disarankan upline. Insya Allah Anda akan cepat sampai kepada tujuan. Karena upline membimbing Anda sudah jauh lebih tahu, sudah mengalami lebih dulu, dan itu Anda harus buktikan menjadi murid yang terbaik sebelum menjadi leader yang baik. Oke, Bapak Ibu. Saya ingin tanya, di sini juga hadir sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Ada Ibu Fora, ada Ibu Helvi, ada Ibu Yayan Karyani, ada juga Pak Suprapto, ada lagi tadi siapa saya tidak lihat satu persatu ya, mohon maaf, tapi luar biasa. Apakah masih ingin mendengar 1-2 orang lagi yang ingin berbagi cerita? Saya akan berikan kesempatan sebelum Mbak Ismet upline kita tercinta. Kalau Anda masih ingin, boleh saya tambah 1, 2, atau 2, 3 pembicara, ketikkan angka 7 kalau Anda setuju Bapak Ibu. Siapa yang setuju, korbankan waktu sedikit lebih malam. Nah, Pak John Peter dari Sorong pun setuju. Oke, Pak Jarwadi, masih ada lagi yang setuju? Oh, Pak Hendro, saya pengen lihat siapa lagi yang setuju. Pak Amri Yusra dari Sydney juga setuju, padahal sudah dini hari di sana. Pak Fai juga setuju. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi saya ingin mendengarkan orang yang tadi sudah saya sebutkan. Saya ingin panggil di sini, minta tolong kesediaan Ibu Fora untuk berbagi cerita. Ibu Fora salah satu leader wanita yang menginspirasi banyak wanita, tapi juga banyak pria terkesima. Dengan ceritanya, dengan cara presentasinya yang lugas, dan dengan keyakinannya bisa sembuh hanya dengan mengandalkan produk-produk One-More padahal sudah dalam situasi yang sudah sangat kritis. Sampai dibilang sama suaminya, itu kamu gila gitu ya. Nah, memang kita kemarin juga setuju orang-orang yang ada di 130-an orang yang ada di ruangan di Hotel Mercure, Grand Mercure itu adalah orang-orang gila. Karena hanya orang gila yang akan mencapai kesuksesan. Bukan semata-mata karena orang pinter, bukan karena orang-orang yang bertalenta fasih bicara, bukan karena pinter presentasi, tapi orang yang gila sampai tujuannya tercapai. Boleh mohon Ibu Fora untuk berbagi, Ibu Fora? Apakah masih ada Ibu Fora di sini? Ibu Fora silakan buka mic, sudah menjadi co-host. Selain itu, saya juga ingin mendengarkan pesan-pesan emas dari Ibu Yayan, kalau berkenan. Ibu Yayan tolong dibantu untuk jadikan co-host, Mas Pras. Ya, siapa yang dulu? Ibu Yayan atau Ibu Fora, silakan. Ibu Yayan Karyani atau satu lagi Ibu Helvi. Ibu Helvi, tolong jadikan co-host. Apakah Ibu Helvi masih ada? Coba saya cek waktu sebentar Bapak Ibu ya. Ibu Helvi, kelihatannya sudah keluar dari ruangan, tapi masih ada Dr. John Peter yang kemarin juga hadir. Termasuk Dr. John Peter ini menjadi seorang apprentice yang luar biasa cepat. Saya masih ingat beberapa bulan lalu bertemu di UI waktu beliau pulang dari
pulang dari Turki bersama ibu. Dan sekarang sudah menjadi apprentice yang hadir dalam acara Legend of the Future. Dr. John, apakah berkenan untuk berbagi? John, bisa buka mic? Dr. John Peter. Ya, sudah bisa monitor. Kalau begitu, apakah Mas Prapto ketika berangkat di Turki tahun lalu kita bersebelahan dan sekarang melesat karirnya menjadi seorang asisten? Pak Prapto? Buka mic Pak Prapto? Atau masih sambil presentasi? Oke, saya tunggu. Lagi di jalan, Om Jo, lagi nyetir. Yes. Oh, lagi setir. Oke. Take care ya, hati-hati. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu atau mau berbagi silakan. Memungkinkankah kalau tidak membahayakan karena sudah malam juga? Oke ya, Pak Prasto, lihat. Tak cerita sebentar. Oke, silakan hati-hati ya. Oke, tak dalam mobil tak berhenti sebentar. Oke, oke, luar biasa. Terima kasih Om Julius. Saya kebetulan sedang di rumah orang tua nih, mau pulang ke rumah. Tadi habis nengok anak di pondok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf nih agak gelap ya karena dalam mobil. Jadi cerita tentang pengalaman di training itu luar biasa. Saya sudah berapa kali ya ikut network marketing, baik itu lokal ataupun internasional. Ini luar biasa. Belum pernah saya mengikuti sebuah training yang pembicaranya berkapasitas internasional, apalagi dengan standar Eropa. Satu hal yang saya ambil dari training kemarin, bagaimana semua terlibat ya, dari owner ya Mr. Mustafa Erdil, kemudian dari istri beliau Miss Sefsikan Saigil Erdil ya, beliau bahkan sampai ikut terlibat bagaimana mengkondisikan peserta untuk segera masuk ruangan. Dan kita di situ betul-betul harus on time. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan lain untuk training seperti ini biasanya masih ada yang telat 1-2 menit, itu masih toleransi. Ini kemarin betul-betul ketika sudah waktunya harus masuk, kita tidak boleh masuk lagi kalau sampai terlambat. Ini luar biasa dan tidak peduli peringkat apapun. Ini mendidik kita bahwa sebuah kesuksesan itu harus diraih dengan pertama harus berdisiplin diri dulu. Ketika kita siap untuk disiplin dengan waktu, insya Allah kita siap berproses untuk bertumbuh dan sukses. Nah ini yang saya ambil dari training kemarin. Kemudian dari peserta ya, dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, semua hadir dengan peringkat minimal apprentice, sampai dengan kemarin Master Indonesia, bahkan dari Malaysia dan India. Ini luar biasa, kita membaur menjadi satu yang selama kurang lebih 2 tahun kemarin kita susah untuk ketemu di momen seperti ini ya. Selain kita belajar, juga di situ ajang silaturahim leader seluruh Indonesia dan Asia pada umumnya. Ini luar biasa. Kemudian trenernya semua membaur dengan kita, mereka mau berpelukan dengan kita, mereka ngobrol dengan kita ya, bercengkrama dengan kita, luar biasa. Ini sebuah training yang saya katakan ini training yang ini pertama kali saya ketemu training yang luar biasa ya, dan ini insya Allah menjadi awal yang baik untuk kita semua ya. Insya Allah kedepannya One More akan jauh semakin besar, dan teman-teman semua pastikan yang hadir di ruang Zoom ini ya, dan siapapun Anda pastikan untuk Legend of the Future berikutnya bulan Juli, pastikan Anda hadir ya, pastikan Anda hadir dengan membawa tim Anda sebanyak mungkin. Ini masih ada waktu 3 bulan untuk mengejar pencapaian menjadi seorang minimal apprentice. Karena ketika Anda sudah menjadi seorang apprentice, Anda punya 1 tiket untuk masuk ke training itu. Dan tidak akan rugi. Ya, fasilitasnya luar biasa. Keren-keren banget pokoknya Om Jo ya. Dahsyat pokoknya. Ya, betul Jadi saya sekali. semuanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Om Prapto, salam buat Oke, ya. siap Om Julius. Biasa ya. Teman juga mengucapkan terima kasih kepada Om Prapto, sahabat ketika kemarin juga ikut dalam pertemuan selalu semangat. Oke, teman-teman luar biasa, dan saya ingin menyapa ada Pak Ludami, ada Ibu Liana dan lain-lain, ada Bu Yusna dari Gorontalo. Dari Gorontalo siapa lagi yang bisa saya siapa ya? Ada Bu Misran ya, tapi kliennya tidak bisa banyak yang hadir. Oke, sayang sekali. Oke, teman-teman, terakhir kita ingin mendengarkan dari upline kita tercinta, upline kita yang sudah betul-betul membantu kita, banyak orang yang terbantu betul berkat bisnis ini. Jadi saya sendiri juga sangat bersyukur beberapa bulan lalu, beberapa setahun lebih sedikit dikenalkan oleh Pak Ismet tentang One More Internasional ini. Dan kita ingin mendapatkan pesan dari beliau. Mohon maaf, kelihatannya apakah suara saya terdengar ya? Kelihatannya ada sedikit gangguan koneksi. Oke, sudah mulai lagi. Kita ingin memberikan waktu dan kita ingin mendengarkan, membuka telinga hati kita, mata hati kita. Karena kemarin kita diajarkan ketika di training selama 3 hari itu, para leader itu selain membagikan ilmu yang sudah dilakukan tentu saja, tapi yang saya rasakan sendiri Bapak Ibu, mereka berbagi dengan hati. Ada satu kata-kata yang buat saya sangat menyentuh sekali. Ketika Bapak Mustafa Erdil mengatakan, setiap tetes air mata dari kalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Indonesia, itu sangat menjadi concern atau perhatian kami. Satu kata itu, konteksnya adalah waktu itu kita naik harga, dan Indonesia dengan berkat para leader yang juga menjadi penyambung lidah yang hebat, menyampaikan kepada upline kita, Mr. Gurkan dan juga manajemen, dan akhirnya Indonesia mendapatkan perlakuan khusus. Kenaikan harga ditunda atau disesuaikan, itu ada revisinya dari 3 juta sekian untuk basic menjadi 2,8 juta. Itu istimewa sekali. Jadi saya juga merasakan yang sama ketika upline Mustafa Ardil atau Gurkan yang juga Mr. Gurkan menyampaikan hal itu dengan hati yang sangat tulus. Kita juga mendapatkan upline yang luar biasa, Bapak Ismet Iskandar Idrus dan juga Bunda Mia yang selalu membimbing kita dengan tulus. Maka mari kita buka hati kita. Semua siapa yang ingin menjadi master, tuliskan angka 1M menjadi orang-orang yang pantas untuk dibimbing oleh upline.